Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, Balai Info 5 akan memberikan informasi tentang sejarah perjalanan hidup salah satu sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Utsman dilahirkan dari seorang yang ayah bernama Affan bin Abi As, suku Bani Umayyah, ibu bernama Arwad bin Quraisy dari Abnas, kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan, Aminah. Utsman lahir di Taif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Zunnurain, yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa bin Huris bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqul Awwalun. Rasulullah SAW sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Abu Bakar masuk, tetapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa?" Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya?" Ia adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Nabawi Madinah, karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima atau haji, yang mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan oleh Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Selanjutnya Abdullah Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Abdullah mengundurkan diri hingga Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Abdullah. Selanjutnya Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Abu Ubaidillah mengundurkan diri sehingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 23 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintahan Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Pada tanggal 17 Juni 656 Masehi, ketika menemukan gerbang rumah Utsman yang dijaga ketat oleh para pendukungnya, pemberontak Mesir memanjat dinding belakang dan merayap masuk, meninggalkan para penjaga di gerbang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Para pemberontak masuk kamarnya dan memukul kepalanya.
Naila, istri Utsman, melemparkan diri ke tubuhnya untuk melindunginya dan mengangkat tangannya untuk membelokkan pedang. Jari-jarinya terpotong dan disingkirkan. Pukulan berikutnya membunuh Utsman. Beberapa budak Utsman menyerang balik. Salah satu yang pembunuh bayan itu, dan pada akhirnya dibunuh oleh para pemberontak. Para perusuh mencoba memenggal mayat Utsman, tetapi dua janda, Nailah dan Ummu al-Banin, melemparkan diri mereka ke tubuh dan berteriak, memukul wajah mereka dan merobek pakaian mereka sampai para perusuh terhalang. Sebaliknya mereka menjarah rumah, bahkan merenggut cadar wanita. Para pemberontak meninggalkan rumah dan para pendukung Utsman di gerbang mendengar mereka dan masuk, tapi sudah terlambat. Setelah mayat Utsman sudah ada di rumah selama 3 hari, Naila, istri Utsman, mendekati beberapa pendukungnya untuk membantu penguburannya, tapi hanya sekitar selusin orang yang menjawab. Ini termasuk Marwan, Zaid bin Dhabit, Fuad bin Al-Farah, Jubair bin Mut'im, Abu Jam bin Hudzaifah, Hakim bin Hazam, dan Niyar bin Muqarrab. Tubuh diangkat saat senja dan karena blokade. Tidak ada peti mati yang bisa diperoleh. Tubuh tidak dicuci karena ajaran Islam menandakan bahwa tubuh para martir tidak seharusnya dicuci sebelum dimakamkan. Dan demikian Utsman dibawa ke kuburan di pakaian yang dia kenakan pada saat pembunuhannya. Tubuhnya dikuburkan oleh Hasan, Husain, Ali, dan lainnya. Namun, beberapa orang menyangkal bahwa Ali menghadiri pemakaman Naila di pemakaman dengan lampu. Tapi untuk menjaga kerahasiaan, lampu itu harus dipadamkan. Naila ditemani oleh beberapa wanita termasuk putri Utsman, Aisyah. Mayat itu dibawa ke Jannatul Baqi, kuburan Muslim. Tampaknya bahwa beberapa orang berkumpul di sana dan mereka menolak penguburan Utsman di kuburan kaum Muslim. Para pendukung Utsman bersikeras bahwa tubuh harus dimakamkan di Jannat al-Baqi. Mereka kemudian menguburkannya di kuburan orang Yahudi di belakang Jannatul Baqi. Beberapa dekade kemudian, para penguasa Umayyah menghancurkan tembok yang memisahkan dua kuburan dan menggabungkan pemakaman Yahudi ke pemakaman Muslim untuk memastikan bahwa makamnya kini berada di dalam pemakaman Muslim. Itulah tadi informasi sejarah sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe Bale Info 5.